Selom kuria na hinargani Tuhan ta, calo hita hatani Tuhan nebata naga biambilan malas niuhur hubata bani panorang on, aima kumbani Rom bindu 15, mamuka mai kumbani ayat pitu, yujungi bani ayat 10 tolu. Mungkin domai bahasa kita irumah tabe, bani ombas on martonggo hita. Terima kasih Allah Bapa yang berada di dalam kerajaan surga. Kami sangat bersyukur ya Tuhan, Engkau masih memberikan kesehatan, kekuatan, dan Engkau masih mengumpulkan kami bersama-sama dengan keluarga kami pribadi lepas pribadi untuk mendengarkan firman yang daripada Tuhan. Urapi kami di dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom Bapak Inang, hita ganupan hinargani Tuhan ta, garama anak buru, suang sonai remaja, pakon sekolah minggu, horas hubata haganupan. Bani ambilan ta bani panorang on firman Tuhan menyapa kita bagaimana Rasul Paulus mendamaikan orang-orang Kristen yang ada di Rom. Yang mana kita tahu orang-orang Kristen yang ada di Rom itu terbagi dua. Yaitu yang pertama latar belakangnya yang dari Yahudi, latar belakangnya dari Yunani ataupun yang disebutkan itu non-Yahudi. Di dalam pasal sebelumnya telah dituliskan apa yang menjadi persoalan, apa yang menjadi pertentangan antara kedua kelompok Kristen tersebut. Yang mana kita tahu Bapak Inang hita ganupan nahinargani Tuhan tai bagas Kristus Yesus, apapun itu, melalui firman Tuhan yang kita terima pada malam hari ini, Rasul Paulus hadir menguatkan mereka, menyadarkan mereka agar berdamai. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita haganupan nahinargani naibata, pada saat ini juga berbagai latar belakang tentu, berbagai status sosial, berbagai marga, berbagai suku di tengah-tengah kehidupan kita, bahkan di dalam satu gereja, bahkan juga di dalam rumah tangga kita, bahkan juga berbagai tinggi, berbagai namasa, bahkan ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang tampan, ada yang kurang tampan, ada yang cantik, ada juga yang lebih cantik. Persoalannya jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita menyikapi perbedaan. Ini yang mau dikatakan, ini yang mau ditekankan di dalam firman Tuhan. Dan ini juga yang mau ditekankan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Bagaimana non-Yahudi dan orang-orang Yahudi itu sendiri saling menerima di dalam setiap perbedaan yang ada di tengah-tengah mereka. Meskipun di dalam menyikapi segala sesuatu mungkin berbeda, tetapi mereka harus saling menerima di dalam setiap apapun. Nah, begitu juga kepada kita pada saat ini. Mungkin banyak orang mempertentangkan latar belakang pribadi lepas pribadi. Mungkin orang banyak mempertentangkan latar belakang. Oh, dia dulu seperti ini. Banyak orang mempertentangkan latar belakang. Oh, dulu dia menderita. Di dalam setiap perbedaan itu, kita diingatkan kembali jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Di sini dikatakan, biarpun kita berbeda latar belakang, biarpun kita berbeda status, biarpun kita berbeda di dalam setiap segala sesuatu, hendaknya kita jangan mengatur jarak. Nah, banyak orang karena statusnya berbeda, dia mau yaitu untuk tidak gabung dengan orang yang di bawah statusnya. Ada juga orang latar belakangnya dari setiap keluarganya mungkin dia
bani bahasa si malungun epes mangida halak na memang latar belakang ni masombo. Nah, hal ini yang menjadi diingatkan kepada kita supaya kita saling menerima. Di dalam bahasa Indonesia yang kuat harus itu mengurupi orang-orang yang lemah. Di sini dikatakan melalui firman Tuhan, di dalam setiap perbedaan begitu indah. Perbedaan itu indah karena itu inang bapak, anak boru, garama, remaja, pakon sekolah minggu, semua perbedaan itu indah. Tetapi ada yang tidak indah, yaitu pembeda-bedaan. Di mana kita mau membedakan orang, oh itu bukan kelompok saya, itu bukan marga saya, itu bukan saudara saya, itu bukan suku saya. Di sini Rasul Paulus mengingatkan, semuanya itu sama. Semuanya itu sudah dijalo, diterima oleh Kristus. Berdasarkan apa? Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Berdasarkan kasih. Sebab apa? Di dalam Roma 12 ayat 12 dikatakan, berbeda-beda, tetapi kita adalah satu tubuh. Cawan hatani doding ta ay na magkatahon. Sisada aku la dohi taganupan, ragam ni pagori dohi tatongon. Nasombuh bayak dos doin bani Tuhan, seng dong ilioy isari hondotong. Nah, begitu indah kasih Tuhan. Dan ay menok kenaik na ia jali kepada orang-orang yang ada, jemaat yang ada di Roma. Supaya mereka saling menerima, saling memahami di dalam setiap latar belakang misi dia. Sehingga daw untongan-tongan ni haganupan parguluhan ni sidi. So na sedebut kon hita. Ulis kon laklak as ulang pahu. Agi mahua halak asal maulang au arus itu jauh-jauh dari kehidupan kita. Sehingga ketika orang mahua ay berarti kita juga merasakan ada apa? Kita ganupan hinargan ni Tuhan ta ibagas Kristus Yesus. Disebut kon ijon naparpu di sahali. Tapi na batasi mada pangarapan in mama layak-layak kon banena siang haguguk ni malas niu. Apakah kita doma ibagas malas ngihur bapak inang menjalu perbedaan ay. Sebelum kita melihat kepada lingkungan kita, sebelum melihat kita kepada orang lain, sebelum kita melihat keluar, mari kita lihat dulu kepada diri kita. Mungkin dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya berbeda. Tidak ada yang sama di tengah-tengah kehidupan kita ataupun pagori ini akulat tahu. Tetapi apa yang terjadi? Itu indah. Karena perbedaan itu menjadikan kita indah. Maritiho ni aido no kanayay isubut kon. Markitihatan itu kan na ibata. Holong ni na ibata manlayak-layak kon hita. Bani malas ngihur ay. Apa dami? Markiti hapor sayaw. Nah, hapor sayaw. Iman yang benar-benar kepada Kristus. Karena Tuhan Yesus Kristus tidak pernah melihat latar belakang. Tidak pernah melihat suku. Tidak pernah melihat rupa, tampan atau jelek, cantik atau tidak. Tetapi Tuhan Yesus menerima. Dia hanya melihat suatu ketulusan. Dia hanya melihat no kanayay. Aima ibagas hapor sayaon pangarapan. Marhite. Naparpudi ijon. Tunduy na pasing na sogo. Ito ngah-tongah ta. Nalahu mamampuhon kita. Nalahu no kanayay. Aima mengajari kita. Sehingga tidak ada kata berkata. Ito ngah-tongah ni haganupan parguluhan to. Tutung gabiri mosong-mosong. Sarihon bam asidong. Tutung gabiri mardepek-depek. Sarihon bam. Ulang tedek-tedek. Itu jauh-jauh may tene bapainan. Ketika ada bani nama sa bani panorang omni ada yang kuat. Itu harus menguatkan yang lemah.
Artinya adong ijai saling menguatkan. Sehingga songon topik mengguantang. Orang yang diberkati menjadi berkat bagi orang lain. On manok kanai nagabe malas niuhur itongah-tongah ni pargoluhanta. Sehingga di tengah-tengah perbedaan ini menjadi suatu keindahan bani goluhta. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapa, Engkau telah memberikan firman-Mu kepada kami. Asitongon-tongon jana sitong-sitong bani haganupan perbedaan. Na adong di sekitar nami tongon Tuhan. In menjadi warna keindahan itu tengah nami. Lang in membahin maseda. Tetapi Indo membahin hanami semakin erat. Mari tehuni holong na humbamu. Na tetap menyatukan kanami. Sebab kanami tahu ya Tuhan. Meskipun kami berbagai macam suku, berbagai macam warna kulit, berbagai macam rupa wajah. Tetapi kami ini adalah satu tubuh yang Engkau kuatkan. Terima kasih Allah Bapa atas firman-Mu yang kami terima. Urapi kami. Kiranya Roh Kudus-Mu selalu diam di tengah-tengah pribadi lepas pribadi kami. Di dalam Kristus Yesus. Amin.